Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, jumpa lagi dalam sesi wawancara kita, ya, sharing experience, berbagi pengalaman kita dengan salah seorang sahabat kita, mu'alaf dari Itali. Ya. Beberapa waktu yang lalu dalam video awal kita sudah berdiskusi dan menanyakan tentang alasan mengapa dia kemudian memeluk Islam dan bagaimana cerita sampai kemudian dia mengambil pilihan untuk masuk ke dalam Islam. Pada kali ini kita akan berbicara topik secara khusus sebagai lanjutan. Kita akan menanyakan tentang bagaimana visi kehidupannya sebagai seorang mu'alaf dan sebagai seorang muslim, ya, setelah menjadi seorang muslim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Yusuf, how are you? I'm fine, thank you. You? Yes, I'm fine, alhamdulillah. Nice to meet you today. Mr. Yusuf, maybe we have many time, ya. We discuss about one topic, yani about your vision in your life, ya. I want to ask you about vision in your life. Can you explain me what you vision in your life? Well, my vision in the life as Muslim is ibadah is important. Ibadah, what is ibadah is anything you do it for God, as always everything you doing remember God. Ya. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan kepada beliau, ya, di tengah relax diskusi kita, saya menanyakan tentang visi kehidupan, ya, yang dia pahami. Saya tanya, apa visi dan tujuan hidup Anda sebenarnya setelah menjadi seorang muslim? Dia menjawab bahwa sebagai seorang muslim atau sebagai seorang yang sudah muslim, visi ibadah saya cuma satu, katanya ibadah. Ya, dia menyebutkan kata ibadah, ya. Lalu dia menjelaskan ibadah itu everything, apa yang dia lakukan, all activity in his life itu dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, just for the God, ya. All activity in your life to for God only, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, Mr. Rusus, next question about in Islam, especially when find in the Quran surah Ashura, ya, number 20, we find it that there is two vision in life, ya, long term vision and short term vision, ya. Do you understand what the meaning of long term vision and short term vision according to you? Well, the short vision is anything is connected with the earth or with the dunya. Anything is connected in here. So, meaning, for example, economy and so on is short vision. The long vision is anything after this one life, in the another life after that. Because Muslims know we have two lives, one in here, one after this one. So the long vision is trying to thinking about anything in another life. Oke, saya menanyakan seperti yang kita ketahui bersama di dalam surat Asy-Syura ayat 20 itu kan kita menerjemahkan ada dua visi dalam kehidupan, ya, ada visi kehidupan jangka pendek dan ada visi kehidupan jangka panjang, ya. Lalu saya tanya, apa yang Anda ketahui tentang visi jangka pendek dan visi jangka panjang? Lalu dia menjawab bahwa visi jangka pendek itulah kehidupan dunia, dia bilang, ya. Dunia dengan berbagai persoalannya, kita membutuhkan ekonomi, kita terkait dengan persoalan yang membutuhkan kehidupan dunia, maka itulah visi dunia atau visi short term vision. Dan ketika dia menjelaskan long term vision, dia katakan ya akhirat lah, ya, ketika kita butuh bekal untuk kehidupan afterlasting, ya, afterlife, ya, dan forever, ya, in long term vision, yaitulah akhirat. Jadi long term vision itu tujuan jangka panjang, yaitu kehidupan kita di akhirat. What you choose, ya, long term vision or more to short term vision, more dunia or more akhirat, maybe? As Muslim, of course, I chose the long vision, akhirat, but not because looking about akhirat, forget the dunya. I thinking long vision with one hands in the short one, for making also the short is working perfect. Yeah. How many percent if you
between the long-term vision and short-term vision? Well, I thinking is good. One is meaning 30% maybe short vision, and 17% is long vision. Is the best, I think. Ya, saya sebenarnya hanya ingin sekedar mengetes ya pertanyaan semacam ujian. Saya tanya dari dua visi kehidupan antara akhirat dan dunia itu mana yang lebih Anda pilih ya. Lalu dia jawab, ya sebagai seorang muslim tentu akhirat menjadi visi utama ya. Tetapi kan kita tidak mungkin bisa hidup di dunia kalau kita tidak mengambil visi kehidupan dunia. Jadi dia mengatakan perlu juga. Lalu ketika saya tanya berapa persen kira-kira kalau Anda menggunakan angka gitu, dia bilang katanya ya kehidupan dunia katanya cukuplah 30% gitu ya. Dan kehidupan akhirat itu ya sekitar 70% ya, 70% ya. 70%. Itulah jawaban saya kira menarik ya sebagai seorang mu'alaf yang baru mendalami Islam. Ketika ditanya visi akhirat kira-kira seperti itu, persentasenya 70% untuk akhirat dan 30% untuk dunia. Saya kira sah-sah saja ya jawaban seorang mu'alaf. Okay, next question. As we know, and you know that in Quran, maybe in Islam, there is two places after the day, yeah, after the death, yeah. After pass away, there is two places. There is paradise, and secondly is the hell. Did you believe that there is two places in akhirat, paradise and life, and hell? Well, Yes. as a Muslim, of course, I believe. Why I believe? Because reading the Quran, in the Quran so many times say the people is believer will go to the paradise. The people is not believer we go to fire. We need to the hell. We need, because I trust the Quran is a word from God. Of course, I trust anything is bright inside the Quran. You believe that there is? I believe there is the hell and paradise. Oke, saya tanya ke dia, saya bilang di Islam itu ada keyakinan bahwa setelah kehidupan itu ada dua tempat ya, ada kehidupan, ada surga dan neraka ya. Saya jawab, apakah Anda percaya dengan surga dan neraka? Dan dia jawab dengan sangat menarik bahwa ya saya percaya seperti yang saya baca di Quran ya beberapa kali, dan saya menemukan di situ ada penjelasan bahwa setelah kehidupan di dunia dia akan masuk kehidupan akhirat dan ada dua tempat yang disiapkan Tuhan. Dia menceritakan bahwa paradise, surga itu akan disiapkan untuk orang-orang yang believers ya. For the believers go to the paradise ya. Jadi dia berkata bahwa orang yang beriman, believers itu dia katakan akan masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang not believers ya, orang-orang yang ingkar, yang kufur, dia masuk go to the hell ya. Dan dia yakin itu semua apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Okay, next maybe last question ya about discuss. When you choose the long vision ya, what you get it when you take the long vision in your life? Well, when you choose the long vision, meaning you choose the way of Islam. If you choose the way of Islam, for sure you get it, the peace in the earth, the good life in here, and if God want, the good life after this one life. This is what you get it when you choose the long vision as your way. About your soul, when you get it, the long vision? Your soul, when you get it, is peaceful and happy. And hope ya. Oke. Pertanyaan terakhir saya ke beliau tentang seandainya Anda mengambil tujuan akhirat, tujuan jangka panjang, apa yang hikmah yang bisa diambil? What you get it ya? Apa yang bisa diambil dari hikmah mengambil tujuan jangka panjang? Dia katakan bahwa dengan tujuan jangka panjang membuat jiwa dan hati saya lebih peace, lebih damai, lebih tentram, and maybe comfort ya, lebih nyaman ya. Peaceful ya, dan hope ya. Jadi dia punya harapan, penuh kedamaian. Jadi itulah alasan kenapa ada hikmah yang bisa diambil ketika dia mengambil tujuan hidup jangka panjang, yaitu akhirat, dalam rangka menghadirkan kedamaian. Okay, thanks so much Mr. Yusuf ya. We discuss is interesting I think. Itulah diskusi kita diskusi singkat kita pada kesempatan kali ini bersama Mr. Yusuf. Di bagian kedua ini kita sudah menceritakan tentang bagaimana visi kehidupannya sebagai seorang mu'alaf. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.